Para guru, rohaniawan, dan juga tokoh masyarakat termasuk prioritas pemerintah Kota Pekanbaru yang akan divaksinasi COVID-19. Kepada wartawan, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengungkapkan semua pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau orang banyak akan menjadi prioritas untuk divaksin. Di antaranya adalah guru, ada sekitar 11.000 guru negeri dan swasta di Pekanbaru yang mesti segera divaksinasi. Saat ini baru sekitar 1.145 guru yang telah divaksin. Yang lainnya mesti digesak karena mereka berhadapan langsung dengan banyak orang, apalagi saat pembelajaran tatap muka untuk memperkuat pembelajaran daring. Selain itu, rohaniawan menurut Wali Kota juga penting mendapat prioritas mesti divaksin sebelum Ramadan ini. Karena menurut Wali Kota, mereka juga akan berhubungan langsung dengan masyarakat pada saat memberikan ceramah. Hal yang sama juga disebutkan Wali Kota berlaku untuk tokoh masyarakat seperti RT dan RW serta juga anggota LPM, termasuk juga pengaman siskamling yang ada di tiap perumahan. Tentunya Ustadz Ustazah yang mubalik ya. Nah ini kemudian imam masjid, ya kan petugas masjid. Ini harus jadi utama bagi kita, ya kan, karena mereka lah yang akan berhadapan dan kontak dengan masyarakat baik di siang maupun malam Ramadan di rumah ibadah tersebut. Yang kedua, antisipasi kita juga, kita telah melaksanakan belajar tatap muka untuk memperkuat daring. Maka oleh sebab itu, dan juga ditambah lagi, direncanakan di tahun ajaran baru di bulan Juli nanti, Pak Menteri sudah merencanakan untuk kita melakukan belajar tatap muka penuh. Maka oleh sebab itu, guru-guru ini mesti tenaga pendidik dan juga penyelenggara sekolah, ya pendukung semua. Ini juga menjadi sasaran kita sebagai pelayanan di publik. Nah, jumlah di Kota Pekanbaru kurang lebih 11.000 ya, guru-guru negeri dan swasta. Nah, ini juga menjadi sasaran kita. Lebih lanjut, Wali Kota menerangkan semua pihak mesti bersinergi untuk mensukseskan gerakan vaksinasi ini. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mendukung pelaksanaan gerakan vaksinasi COVID-19 untuk dilakukan secara masif. Hal ini untuk mencapai target 180.000 vaksinasi seluruh Indonesia. Dikatakan Wali Kota, kegiatan vaksinasi saat ini tidak dapat dilakukan hanya secara reguler saja atau hanya dengan menunggu masyarakat datang, apalagi dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang lebih dari 1 juta jiwa. Meskipun fasilitas kesehatan banyak yang bisa melakukan vaksin, namun tetap harus dilakukan gerakan yang masif agar target vaksinasi dapat terrealisasi sesuai dengan harapan. Di Pekanbaru sendiri, lanjut Wali Kota, ada sekitar 30 rumah sakit dan 21 puskesmas yang bisa melayani vaksinasi, tapi tetap mesti digesa pelaksanaannya supaya tuntas sampai akhir tahun ini. Dengan 3M ditambah 2 menjadi 5M oleh masyarakat, kemudian diperkuat dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini tidak hanya dengan vaksinasi lantas kita sudah terbebas, belum. Jadi setelah vaksinasi pun kita harus melaksanakan 3 ditambah 2M tadi oleh masyarakat. Dengan demikian insya Allah kita akan terhindar. Dan sekali lagi gerakan vaksinasi ini mesti pemerintah, masyarakat, semua kalangan harus bersinergi, harus bersama-sama. Dan insya Allah dengan demikian kita akan mampu menyelesaikan gerakan ini sampai akhir tahun. Tetapi kalau hanya reguler, ya kan, melalui walaupun di Pekanbaru rumah sakitnya ada 32 lebih, ditambah dengan ratusan klinik, bahkan pelayanan kita tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas dan di klinik. Nah, tapi bila itu dilakukan secara reguler, hanya menunggu masyarakat yang datang di tempat-tempat itu tidak akan terkejar. Apalagi dengan penduduk Pekanbaru 1,2 juta. Berarti yang harus divaksin itu kurang lebih 700-an. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyatakan disatukannya kegiatan vaksinasi dengan pengumpulan darah mendapat apresiasi sendiri dari pihak Kementerian Kesehatan.
karena dari satu waktu bisa dilaksanakan dua kegiatan yang sama-sama berguna untuk menekan lajunya pertumbuhan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Kepada masyarakat yang bisa melakukan donor darah, diimbau wali kota untuk dapat ikut mendonorkan darahnya karena sangat berguna untuk menambah persediaan darah. 1 tetes darah bisa menyelamatkan nyawa manusia. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Usai mendapatkan suntikan vaksin, satu warga yang merupakan peserta vaksinasi massal yang diselenggarakan di salah satu hotel di Pekanbaru terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Diketahui warga tersebut bernama Willy Sandria, atlet angkat berat Provinsi Riau. Petugas di ballroom hotel langsung membawa peserta dengan menggunakan ambulans, juga sudah diberikan oksigen. Kepada wartawan, tim vaksinasi dari Dinas Kesehatan Riau mengatakan secara umum pasien pada saat akan diberikan vaksin terlihat sehat. Namun usai dilaksanakan vaksin dan saat recovery, tiba-tiba pasien sesak napas. Katanya kemungkinan peserta itu kurang nyaman di lokasi vaksinasi massal. Menurutnya kondisi pasien sehat meski ada keluhan sesak napas. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono memuji yang kebetulan berada di Pekanbaru dalam rangka kunjungan kerjanya dan juga sempat menyaksikan proses vaksinasi massal ini. Ia mengatakan pihaknya akan menunggu laporan selanjutnya dari tim dokter apakah ini termasuk dalam kejadian inspeksi pasca ikutan yang terjadi dalam vaksinasi. Kemudian tadi ada lagi setelah pelaksanaan vaksinasi di salah satu hotel di Pekanbaru ada salah satu atlet yang dilarikan ke rumah sakit gitu Pak Wamen karena mungkin dia merasa sesak nafas dan akhirnya harus dibawa ke ICU. Mungkin itu ada faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi Pak Wamen? Kita mempunyai Korkopda KIPI atau kejadian infeksi pasca ikutan. Nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut, saya belum dengar kabarnya. Apakah itu berkaitan dengan vaksinasi atau tidak berkaitan dengan vaksinasi. Beberapa kejadian ikutan mungkin tidak berkaitan langsung dengan vaksinasi, tapi nanti akan kita lihat bagaimana laporan selanjutnya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Surat keputusan penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Informasi ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sedaprov Riau Sudarman Rabu pagi saat dikonfirmasi terkait perkembangan progres SKPJ Inhu tersebut. Diperkirakan dalam waktu dekat SKPJ Bupati Inhu ini akan turun. Kepada wartawan dikatakannya, berdasarkan informasi terakhir, SK itu sudah di meja Mendagri dan tinggal ditandatangani saja. Saat dikonfirmasi berapa lama jabatan yang akan diemban oleh PJ Inhu itu nantinya, Sudarman belum bisa memastikan. Pasalnya, banyak tahapan yang harus dilaksanakan oleh PJ Inhu. Paling tidak pelaksanaan pemilihan suara ulang itu ada 30 hari. Belum lagi proses penetapan penang dari KPU. Selain itu, lanjutnya proses dikeluarkannya SK Bupati dan Wakil Bupati definitif dari Presiden RI Jokowi juga akan memakan waktu yang cukup panjang. Terakhir, PJ Bupati Inhu akan mempersiapkan proses pelantikan. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Riau tersebut melakukan pemungutan suara ulang di satu tempat pemungutan suara. Adapun satu TPS tersebut berlokasi di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, tepatnya di TPS 03. Putusan tersebut lantaran terjadinya penyobekan sebanyak 76 surat suara yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kapolri Listio Sigit Prabowo meluncurkan sistem tilang elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE di 12 provinsi se-Indonesia termasuk Provinsi Riau. Di Riau, tilang elektronik atau ETLE ini baru berlaku di Kota Pekanbaru. Saat ini terdapat 4 kamera yang dipasang di ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk di Kota Pekanbaru, tilang ETLE telah dipasang di lampu merah Tugu Zapin, lampu merah Jalan Imam Munandar, Simpang Jalan Sudirman, tepatnya di depan Alpa Hotel.
lampu merah SKA dan Living World, dan lampu merah Tabek Godang. Dengan diluncurkannya ETLE di Pekanbaru, Gubernur Riau Samsuar mengingatkan seluruh pegawai negeri sipil agar tidak melanggar lalu lintas. Kepada wartawan dikatakannya, setelah diresmikan Kapolri, ia langsung mengingatkan melalui WA Group Pemprov Riau agar tidak ada pegawai yang melanggar aturan lalu lintas. Karena itu, Gubernur berharap sebelum tilang ETLE diberlakukan, agar pihak kepolisian dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena tilang ETLE baru berlaku di Kota Pekanbaru, Gubernur juga berharap agar Bupati Wali Kota di Riau dapat menerapkan tilang ETLE di kabupaten kota masing-masing. Karena menurutnya upaya ini merupakan upaya untuk menyelamatkan rakyat dari terjadinya kecelakaan. Dan ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat agar selama berlalu lintas dapat berlaku dengan baik dan tidak boleh melanggar hukum. Kita harapkan dengan adanya tilang secara elektronik ini nanti mudah-mudahan semakin berkurang Pak kejadian-kejadian seperti itu. Karena saya terus terang setelah kemarin dari anggota Dirlantas yang silaturahmi sama kami menjelaskan berkaitan yang elektronik yang tadi disampaikan telah diluncurkan, diresmikan oleh Pak Kapolri. Ya, saya sudah langsung mengingatkan melalui WA Pemprov agar tidak ada nanti pegawai Pemprov yang melanggar. Mana tahu nanti kita tahu ya pegawai Pemprov yang melanggar, ikut juga melanggar. Walaupun nanti ya perlu juga nanti disosialisasikan nanti oleh pihak kepolisian, katanya waktu sebulan masih diberikan kesempatan. Ya bisa saja mereka juga menelpon, ini biasa nih, menelpon dalam mobil. Itu juga bagian pelanggaran. Jadi mana tahu nanti ya ada di antara pegawai Pemprov yang melanggar, sangat memalukan. Inilah barangkali yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat kita, dan ini nanti insya Allah kami ajak juga para bupati wali kota Riau agar tilang elektronik ini nanti juga ada di daerah-daerah, karena bagaimanapun kita ingin menyelamatkan rakyat kita dari terjadinya kecelakaan, dan sekaligus bagaimana memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita juga sekecil apapun tidak boleh melanggar hukum. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.